ya, yang mengeluarkan 12 mata air. Jadi kesulitan kaumnya, dan kaumnya itu ada 12 kabilah. Mereka bersengketa, sehingga Nabi Musa diberikan mukjizat, yaitu tongkatnya dibuat memukul batu, lalu dari batu itu keluar 12 mata air. Karena kabilahnya berjumlah 12, maka masing-masing sudah mendapat satu sumber mata air, sehingga mereka tidak menjadi sengketa. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Fan fajarat min husnata ashrota aina. Ya. Kemudian bandingannya dengan mukjizat Nabi Muhammad, yaitu ketika dalam suatu peperangan lalu tidak ada air, sahabat semua kehausan, ya, semua kehausan, binatang kehausan, karena benar-benar lagi musim kemarau. Lalu ketika kuda juga membutuhkan air, unta membutuhkan air, kemudian semua membutuhkan air, maka Rasulullah memasukkan tangannya dalam satu wadah, lalu air keluar dari jari-jari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencukupi seluruhnya. Semua kuda minum, semua unta minum, semua kaum muslimin minum, dan air tetap. Kalau Nabi Musa keluarnya air dari batu, dari benda mati, tapi kalau Nabi Muhammad keluar air dari tubuhnya. Betapa hebatnya mukjizat alaihi wasallam, langsung dari tubuhnya sendiri, gitu. Satu, ini biar cepat waktunya. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat, yaitu menundukkan angin, ya, karena wilayah Nabi Sulaiman itu kerajaannya sangat luas, sehingga Nabi Sulaiman untuk mengontrol itu membutuhkan kendaraan yang cepat. Sehingga Allah berikan mukjizat, Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. 1 bulan perjalanan cukup ditempuh setengah hari. Dari perjalanan 1 bulan, sampai mana 1 bulan itu? Itu dengan kendaraan angin cukup ditempuh dengan setengah hari. Setengah hari 1 bulan, setengah hari berikutnya 1 bulan. Sehingga 1 hari itu sudah bisa menempuh perjalanan 2 bulan. Tertera dalam Quran surah Saba ayat 12. Lalu bagaimana dengan mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran surah Al-Isra ayat 1, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, itu perjalanan 3 bulan. Kalau tadi kan sebulan, setengah hari 1 bulan perjalanan. Peristiwa Isra Mi'raj sekejap, menempuh perjalanan dimensi bumi 3 bulan. Itu baru yang mendatar. Lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sampai hari ini belum ada ilmuwan manapun yang bisa menemukan berapa jaraknya. Ditempuh
hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu lailan, mimba dil lail, dari sebagian malam kecil. Bahkan saking cepatnya peristiwa Isra Mi'raj, kata Aisyah, tempat tidur Nabi masih anget, Nabi balik lagi sudah. Berarti mukjizat Nabi kita Muhammad SAW berapa ribu kali melewati mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, udah 2. Ini saya bawa kitab Ihya Ulumuddin dari Al-Imam Ibnu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tentang bab keutamaan sholawat dan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Udah 2. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ini enggak saya bacakan hanya karena ngimat waktu, supaya nanti masih ada tanya jawab. Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat apa? Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati, ya kan? Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, baik yang mati baru, sedang maupun udah lama, diusap keluar hidup lagi, gitu. Nah, mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyamai bahkan melebihi daripada mukjizat Nabi Isa, yaitu ketika Rasulullah diundang oleh penduduk Khaybar, yang di sana ada seorang wanita Yahudi yang ingin meracuni Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi diberi jamuan berupa sate, dan sate itu sudah diracuni oleh wanita Khaybar Yahudi itu. Kemudian sate yang dalam keadaan dipanggang, sate dalam keadaan dipanggang itu ngomong memberitahu kepada Nabi, ya Rasul, kau jangan makan karena aku sudah dikasih racun. Ya. Kalau Nabi Isa orang mati diusap, kalau Nabi nggak pakai diusap. Kalau Nabi sate yang lagi dibakar, ya, itu nggak pakai diusap, ngomong sendiri. Jadi kambing itu hidup lagi ngomong kepada Rasulullah kalau dia sudah dikasih racun oleh wanita Yahudi. Ya, ini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya, hadisnya sahih tentang wanita yang meracuni ini. Kemudian yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diberikan umur panjang, yaitu 950 tahun. Umurnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Bosen dah. Gimana di dunia 950 tahun itu? Ya, lamanya kayak apa ya? Yeah. Nah, yang mengikut kepada Nabi Nuh berapa? Wakila 12, wakila 80. Gitu. Padahal lama dakwahnya 950 tahun. Sedangkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan umur pendek, cuman
63 tahun itu tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kalau dikonfirmasi ke tahun Masehi cuma 60 umur Nabi itu. Jadi 63 itu adalah pakai penanggalan Hijriyah. Hijriyah dengan Masehi itu ya, selisih 15 hari dalam setiap tahunnya. Gitu. Jadi kalau dikonfirmasi ke Masehi 60. Tapi berapa pengikutnya? Berapa pengikutnya? Gak kehitung. Itulah keberkahan umur Rasulullah. Ini memberikan satu pelajaran. Umur itu walaupun panjang, nggak mesti lebih baik daripada orang yang umurnya pendek. Sehingga tugas kita ini, berapapun umur kita, harus kita isi padat dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ada umur panjang, ada umur berkah. Walaupun nggak panjang, tapi berkah. Rasulullah cuma 63. Dan Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40. Berarti Nabi dakwah cuma berapa? 23 tahun. Tapi umatnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai hari ini, walaupun Rasulullah secara fisik sudah ila rafiqil a'la, tapi Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyaksikan umatnya. Sehingga ada hadis, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Fa yusallu alayya aina ma kuntum. Bersolawatlah kamu kepadaku di mana saja rumahmu, di mana saja kamu tinggal. Fa inna sholatakum tuballihuni aina ma kuntum. Karena sholawatmu disampaikan kepadaku dari mana saja kamu itu berada. Kita berada di ujung timur sono, ya, kita bersolawat pada Nabi sampai. Dan Allah mengutus satu malaikat khusus yang menampung sholawat Rasul. Ketika ada orang bersolawat, dihaturkan oleh malaikat kepada Nabi plus nama orang tuanya. Jadi kalau pengen berbakti kepada kedua orang tua, banyaklah membaca sholawat. Karena ketika kita membaca sholawat, itu nama diri kita plus nama bapak kita disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah. Jadi kita memuliakan orang tua itu dengan cara membaca sholawat. Berapa tadi sholawatnya? 10. Piro? 1000. Jangan ojo kurang 1000 rek. Medit kowe. Nek kurang 1000 medit sampean. Ya, jadi jaminan setiap harinya 1000. Mumpung masih ada umur, biar dapat jaminan surga. Ini kita sudah di usia tua nih. Ini sudah usia waiting list dan tinggal nunggu keberangkatan. Ya, jangan sampai kita nggak dapat jaminan surga. Ya, sholawat 1000. Kemudian Nabi Nuh doanya untuk kehancuran umat. Sehingga seluruh umat Nabi Nuh yang tidak taat dibinasakan dengan banjir bandang habis. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah di Taif lalu dilemparin batu, dianiaya sampai giginya tanggal, sampai berdarah-darah. Dan malaikat Jibril menawarkan agar gunung Uhud ditimpakan ke penduduk Taif. Kata Nabi, jangan.
Nabi cukup berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku karena kaumku itu tidak tahu. Betapa sabarnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu, silakan yang mau bertanya. Udah banyak nih yang saya sampaikan. Yuk, kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya lanjutin tentang keistimewaan sholawat. Masih banyak sekali hadis-hadis sholawat. Maka